mempresentasikan judul yang berjudul mempertahankan sistem manajemen mutu ISO 9100. Perkenalkan, nama saya Tegar Gautama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Sasmo. Saya Bagas Dwi Pramoso. Yang pertama yaitu menjelaskan tentang menggunakan QMS untuk mempertahankan kinerja. Sistem manajemen mutu atau QMS atau biasa disebut Quality Management System ISO 9001 adalah standar internasional yang digunakan untuk memastikan bahwa perusahaan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan mematuhi persyaratan yang relevan melalui pengelolaan kualitas yang efektif. Kinerja perusahaan sangat bergantung pada seberapa baik sistem manajemen mutu ini diterapkan. QMS bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi melalui pendekatan berbasis proses yang terstruktur dan berfokus pada perbaikan berkelanjutan. Menggunakan QMS untuk mempertahankan kinerja berarti bahwa perusahaan akan selalu berupaya untuk memantau dan meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka. Ini melibatkan pemantauan berkelanjutan terhadap berbagai proses operasional untuk memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan terus memenuhi harapan pelanggan. Pentingnya QMS dalam mempertahankan kinerja. 1. Pengukuran dan pemantauan kinerja. QMS memungkinkan perusahaan untuk mengukur seberapa baik kinerja mereka dengan menggunakan indikator kinerja utama atau disebut KPI, seperti waktu pengiriman, kualitas produk, dan kepuasan pelanggan. 2. Perbaikan berkelanjutan. QMS mendorong perusahaan untuk melakukan perbaikan dengan menganalisis data dan feedback. Perusahaan dapat menemukan area yang perlu diperbaiki dan melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas. 3. Kepuasan pelanggan. Kinerja yang baik diukur juga dari seberapa puas pelanggan terhadap produk atau layanan yang diberikan. QMS membantu memastikan bahwa kebutuhan pelanggan selalu terpenuhi. 4. Menetapkan dan mengukur KPI. Tentukan indikator yang sesuai untuk mengukur kualitas dan kinerja seperti tingkat kecacatan produk atau kepuasan pelanggan. Menjalankan proses yang efektif. Pastikan setiap proses di perusahaan berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Audit internal dan evaluasi. Lakukan pemeriksaan rutin untuk memastikan bahwa semua proses berjalan dengan baik dan sesuai standar. Tindakan korektif dan preventif. Jika ada masalah, segera lakukan perbaikan. Setelah itu buat langkah-langkah untuk mencegah masalah yang sama terulang. Melibatkan karyawan. Pastikan semua karyawan memahami pentingnya kualitas dan dilibatkan dalam menerapkan QMS. Lalu selanjutnya aplikasi QMS dalam usaha. Sistem manajemen mutu QMS ISO 9001 dapat diterapkan di berbagai jenis usaha, baik yang besar maupun yang kecil. Penerapan QMS membantu perusahaan memastikan bahwa semua proses bisnis berjalan dengan efektif dan efisien, serta memenuhi standar kualitas yang tinggi. Dengan mengimplementasikan QMS, perusahaan dapat meningkatkan kualitas produk dan layanan atau mengurangi pemborosan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya langkah-langkah aplikasi QMS. Tentukan kebijakan kualitas, dokumentasikan proses utama, latih karyawan, pemantauan kinerja secara rutin, lakukan audit internal, ambil tindakan perbaikan, lakukan perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu manfaat aplikasi QMS dalam usaha. Yang pertama yaitu peningkatan kualitas. Dengan mengimplementasikan QMS, perusahaan dapat memastikan bahwa produk dan layanan yang dihasilkan selalu memenuhi standar kualitas yang tinggi. Yang kedua yaitu efisiensi operasional. QMS membantu perusahaan mengidentifikasi dan mengurangi pemborosan dalam proses sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional. Yang ketiga yaitu kepuasan pelanggan. Karena kualitas yang terjaga dan konsisten, pelanggan cenderung lebih puas dan loyal terhadap produk atau layanan yang ditawarkan. Yang keempat yaitu reputasi yang lebih baik. Sertifikasi ISO 9001 dapat meningkatkan reputasi bahwa perusahaan di pasar karena menunjukkan bahwa perusahaan berkomitmen untuk menjaga kualitas dan terus memperbaiki sistem mereka. Yang kelima yaitu keunggulan kompetitif. Dengan standar kualitas yang tinggi dan pengelolaan yang efisien, perusahaan dapat memiliki keunggulan dibandingkan pesaing yang tidak mengimplementasikan QMS. Pemasaran QMS. Pemasaran QMS adalah cara memanfaatkan sertifikasi ISO 9001 untuk memperkenalkan kualitas perusahaan pada pasar.
Dengan sertifikasi ini, perusahaan menunjukkan bahwa mereka berkomitmen pada kualitas tinggi yang membantu menarik pelanggan baru dan memperkuat reputasi. Langkah-langkah aplikasi QMS dalam usaha: tentukan kebijakan kualitas pertama, yang kedua dokumentasikan proses-proses utama, 3 latih karyawan, 4 pantau kinerja secara rutin, lakukan audit internal, ambil tindakan perbaikan, lakukan perbaikan berkelanjutan. Terus ada pemasaran QMS. Pemasaran QMS adalah cara memanfaatkan sertifikat ISO 9001 untuk memperkenalkan kualitas perusahaan kepada pasar. Dengan sertifikat ini, perusahaan menunjukkan bahwa mereka berkomitmen kualitas tinggi dan membantu menarik pelanggan baru dan memperkuat reputasi. Mengapa pemasaran QMS penting? Meningkatkan kesadaran dan pentingnya mutu. Dua, memenuhi kebutuhan sertifikasi dan standar. Yang ketiga, membantu perusahaan mengatasi masalah operasional. Keempat, meningkatkan kompetisi. Yang kelima, meningkatkan pengakuan merek Anda. Dan keenam, memperluas jangka pasar. Yang ketujuh, meningkatkan efisiensi layanan dan penggunaan teknologi. Misalnya itu hipotesis penelitian. Penerapan quality management system atau QMS pada berbagai bidang usaha memerlukan penyesuaian agar sesuai dengan karakteristik industri tersebut. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana konsep QMS diterapkan di berbagai bidang. Yang pertama yaitu bidang manufaktur, memastikan produk memenuhi standar kualitas, mengurangi cacat, dan meningkatkan efisiensi proses produksi. Yang kedua yaitu bidang jasa, meningkatkan kepuasan pelanggan melalui konsistensi dalam penyampaian layanan. Yang ketiga yaitu bidang kesehatan atau biasa rumah sakit dan klinik, memberikan pelayanan medis yang aman, efektif, dan sesuai standar kesehatan. Yang keempat yaitu bidang konstruksi, memastikan proyek selesai sesuai spesifikasi, tepat waktu, dan memenuhi standar keselamatan. Yang selanjutnya yaitu teknologi informasi, memberikan produk atau layanan perangkat lunak yang handal, aman, dan sesuai spesifikasi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.